Bu Laras, Bu, kerjaan kita kan udah selesai. Jadi nanti minta tolong pamitin sama Pak Boris ya, Bu. Iya, nanti Ibu sampaikan ya. Ya udah kalau gitu kita pamit ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Mari ya, Bu. Mari hati-hati ya. Loh, kok kopinya masih utuh? Pasti ini punya Miranda. Mungkin dia nggak suka kopi kali ya. Larasku sayang, dia jagoan papa, Eci bidadari papa, maafin papa ya. Kasian Mas Boris. Pasti dia ngerasa bersalah gitu deh sampai ngigo. Laras maafin ya, Mas. Dimaafkan, untung sering nonton sinetron. Ini tehnya sudah Simbok bikin. Atur nuwun to, Mbok. Silakan. Mbok, sehat? Baru ketemu aja. Tadi nggak ngomong gitu. Mbok, buat nanti malam udah masak? Belum, Doro Mami. Malah Simbok mau minta tolong Mbak Citra biar nemenin Simbok masak di dapur. Iya. Saya nggak bisa masak, Bu. Si Darmi itu udah cerita kok sama Simbok. Katanya nggak bisa masak. Makanya jodohnya jauh. Iya, Simbok ajarin supaya cepet-cepet dapet jodoh dari masakan. Tuh, denger tuh, Cit. Cinta itu bisa datang dari masakan. Betul kata Doro Mami. Laki-laki itu bisa jatuh cinta sama wanita gara-gara masakannya. Bukan karena santet. Nah, ayo. Sekarang mulai masak. Awas tangannya, ini tajam. Nah, ini namanya telenan. Tolong bawang merahnya itu dikupas dulu, terus dirajang tipis-tipis. Nah, ini. Ini masakan harus ada. Kalau nggak ada nggak seger. Ada bawang merah, ada cabai, ada tomat, dipotekin, dicuci bersih, ditaruh sini, terus diulek. Itu namanya sambal. Ya kan? Biar seger kalau makan yang ada sambelnya itu. Citra nggak bisa, Mbok. Nah, nggak bisa. Perempuan kok nggak bisa masak, nanti kalau udah punya suami gimana? Oh. Mbak Citra, yang sabar ya Mbak ya. Jangan sedih tuh, jangan nangis. Begitu aja kok nangis toh? Citra nangis karena bawangnya Mbok pedas. Tada! Ini dia hasil masakan Citra Van Modelan. Ini sambalnya yang bikin juga Citra loh, Mi. Masa sih? Sambelnya terlihat lezat. Ini pasti sambal pedes, sepedes orang yang buatnya. Ih, enak aja kamu. Coba kamu makan dulu, ntar pasti ketagihan. Masa sih? Ya udah, kita makan yuk. Sebelum dulu. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga makan malam kita memberikan berkah kepada kesehatan kita dan juga orang-orang sekitar kita yang kita sayangi. Amin. Loh. Yang ngambil yang lebih tua dulu. Oh, papi dulu yang ngambil. Masa papi yang ngambil sendiri? Harusnya mami yang melayani papi. Terima kasih diingatkan ya, Mbok. Biasanya juga gitu. Si papi aja ini lapar banget. Papi, tambah lagi, Pi. Oh yes. Danke, Mami. Sekarang Mami. Yuk, silakan. Mami, kan? Kamu ambil ngapain sana? Loh, kok semua diem?
Sudah boleh makan? Hajar! Wiyungku ngelayang, iya, nggoro ing ngawang-ngawang, tanpa pisaunya. Apa meneh? Simbokmu mana? Simbok, lo nggak tahu. Tapi yo pagi-pagi Simbok udah nggak ada di kamar. Olahraga mungkin, Mur. Amal. Kamu ngapain cari-cari Simbok? Ingat ya, Mur, aku nggak mau punya bapak baru. Pur kalau ngomong enggak lah. Arahnya nggak ke situ. Citra, Rara. Iya, Mi. Kenapa? Tahu nggak? Tadi nih, Mami nemu surat yang diselipin di bawah pintu kamarnya Mami. Mau tahu dari siapa? Dari siapa, Mi? Mbok Mijan. Mbok Mijan sudah pulang. Akhirnya aku gak pegal-pegal lagi buat ngulek sambal. Tapi sih pegal semua gara-gara disuruh ngepel. Udah gitu kalau orang gak mau nih, diomelin. Galaknya ngelebihin Mami. Sok sih Mami galak. Orang Mami baik gini kok. Kira-kira Darmi tahu nggak bahwa ibunya sudah pulang? Nah, Darmi sih nggak ngomong apa-apa ya. Jangan-jangan dia belum tahu. Bisa jadi. Kita panggil Darmi aja ya. Darmi! Darmi! Apa meneh sih, Mur? Darmi! Bukan aku yang manggil. Bukan kamu, Mur? Darmi! Itu suara Doro Mami, Mur. Lah iya memang. Masa kamu nggak bisa bedain? Dunggen, Doro. Bedain dong, kamu tuh lo. Ayo, Darmi! Doro. Sini. Sini. Non sewu, Mbak. Non sewu, Doro. Ada apa, Doro? Mi, kamu tahu Mbokmu udah pulang? Enggak, Doro. Tapi emang pagi-pagi itu Simbok udah nggak ada di kamar. Lah saya kira olahraga. Lah wong kebiasaan Simbok di kampung itu tiap pagi pasti olahraga, Doro. Senam. Ngangkat kayu sama nimba air. Nah, jadi gini, tadi pagi saya nemu surat yang diselipin di bawah pintu kamar saya. Oke. Ternyata dari mbokmu. Mau kamu baca atau tak bacain? Kalau nggak keberatan, Doro Mami aja. Ya, sebentar ya. Nih, belum mulai kok udah nangis sih. Perasaan saya nggak enak, Doro. Sabar dong. Oke. Sabar nangisnya. Oke. Doro Mami, maaf. Saya tidak sempat pamit karena semua masih pada tidur. Pagi-pagi saya sudah harus ke terminal buat balik ke kampung. Simbok minta maaf kalau selama di rumah Doro Mami banyak salah dan berbuat berlebihan. Tapi semua itu karena Simbok sayang kepada keluarga Doro Mami yang sudah mau menerima Darmi di keluarga Doro Mami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampaikan salam saya pada Mbak Citra dan Mbak Rara. Saya mohon maaf kalau selama ini saya galak. Tapi itu semua saya lakukan supaya Mbak Citra dan Mbak Rara menjadi wanita yang mandiri dan ketemu jodohnya. Pertanda Mbok Mijan. Mbok, aku nggak tahu sama Darmi, Mbok. Darmi itu salah apa? Iya. Belum selesai tuh. Masih ada NB-nya. Ya. NB, sampaikan salam saya untuk Darmi. Jangan nangis, nanti tambah jelek. Saya nggak nangis, kok, Mbok. Gimana muka saya masih cantik, toh, Mbok? Tolong bilangin, saya nggak pamit karena nggak tega. Lihat Darmi nggak bisa ngasih sangu buat saya. Karena katanya belum gajian. Darmi. Dapur gak pernah diberesin, dibersihin, dilap-lapin. Aromanya sampai kayak gini. Tempenya kosong, Darmi! Darmi! Apa meneh? Kamu gimana toh? Tempenya kosong! Tempenya gosong. Iya. Doro, tempenya gosong, Mbak.
Mbok malu-maluin loh. Bikin malu. Harga diriku dikemanain, Mbok? Si Mbok. Galak tapi baik hatinya, kelakuan ningrat